Kalau misalkan orang kelebihan natrium itu bagus nggak sih buat kesehatan gitu loh? Berapa sih maksimum manusia itu mengkonsumsi natrium dalam sehari? Selamat datang di DBD. Demam berdarah. Ih, ini kita nggak ngomongin, kita ngomongin penyakit. Selamat datang di DBD. Apaan tuh? Dua sisi berbeda dong. Iya. Nah, kali ini kita akan membandingkan makanan dikala kalau kita pengen makan tapi kenyang gitu, atau enggak lapar tapi nggak pengen makan banyak. Pop es. Kan makanan dong. Ya udah, kuaci. Tidak kenyang maka kalau Ya kan kuaci- bener dong. Tadi itu cemilan, kuaci itu cemilan bukan makanan. Kita akan membandingkan dua brand yang berbeda. Yang pertama, mie gelas. mie gelas. Karena sudah familiar sekali mie gelas. Nggak mungkin dong mie gelas ini nyediainnya atau nyeduhnya di piring atau di mangkok. Nggak mungkin dong. Mungkin kalau nggak punya gelas. Yang kedua, brand Soyami. Gue nggak tahu ya. Lo nggak boleh ngerosting, Cak. Hah? Nggak boleh Nggak ngerosting. boleh roasting. Soyami ya, gue nggak tahu nih Soyami itu baru apa gimana ya. Mungkin dia startup ya. Nggak boleh Nggak ngerosting. boleh roasting. Tapi gua mau nanya dulu ke lu nih. Apa nih? Kan ada sari mie gelas, kenapa lu nggak milih sari mie gelas aja? Nah, ini bener pertanyaan lu. Ini yang udah gue duga-duga nih. Ada sari mie gelas di warung yang biasa gue beli, Iya, biasa, Mang Odang. Itu ada sari mie gelas, cuma kadaluarsa, Bos. Oh. Gue tetap mencari aman daripada gue Kadaluarsa apa emang harganya lebih Enggak, tinggi? kadaluarsa. Oh. Harga 1.000 sama. Harganya mie gelas 1.000 1.000 ya. 1.000 rupiah. 1.000. Sama suhu Yumi-nya juga pun 1.000. Tapi tergantung tempat Anda Tergantung berada. tempat berada dong. Kalau di puncak memang tidak segini harganya. Kalau ini diproduksi dari Del Food Sentosa Yang diproduksi di Tangerang, Indonesia. kalau ini PT Karunia Alam Segar di Gresik. Nah, ini di Gresik Jauh nih. ya? Jauh lah kalau jalan kaki mah. Ya, lanjut. Nah, kalau dari segi cover, segi bungkusan, packaging, di sini ada garpunya dong. Ada garpunya. Di sini tidak ada garpu. Kalau ini kenapa nggak ada garpunya? Karena yang nyedul lagi ke belakang dulu. Oh, mau ngambil dulu. Branding namanya mie gelas itu udah mencakup semuanya, Bos. Gelas. Mau kayak begini, tetap pasti manggilnya mie gelas. gelas. Kayak Aqua. Iya. Brandingnya itu udah branding kehidupan. Iya. Jatuhnya lifestyle. Pernah ya gua kan Ya. warung ya. Iya. Ada nenek-nenek Iya. bilang, Iya. "Bang, beli bang." Ah. Beli apa, Ya. Bu? Kata. Beli rinso. Ya. Rinsonya nggak ada. Ya. Adanya daya, kata gua gitu. Ya udah, rinsonya daya aja. Kita lihat, kita buka. Bukanya sama lah ya. Sama ya, kayak Packagingnya sama. kayak packaging. Langsung aja taruh sini ya. Harus ditaruh di gelas ya. Karena ini namanya mie gelas. Kita lihat bentukannya sama ya, bulat. Kalau di sini ada remukannya. tapi kayaknya lebih gede ini deh. Lihat warnanya juga, Bos. Beda, Bos, warnanya. Warnanya Ini lebih putih mie gelasnya. ya, warnanya jelas banget beda ya. Tapi di sini rasanya sama dong, soto ayam. Di situ juga soto ayam. Soto ayam. Nah, ini rada kekuning-kuningan, Terus ini ini rada ada putih. sisa-sisanya. Selalu ada. Selalu. Yang membuktikan kalau Anda sudah kaya, Anda tidak akan menggunakan serpihan mie ini untuk dimakan. Betul. Kalau masih makan serpihan ini ya harus lebih bekerja keras lagi. Sama diisi ininya juga. Sama ya, dua Sama. dua kantong terpisah ya. Sekarang kita langsung masuk ke penyeduhan aja kali ya. Sama sih, ini kayak soto. Tuh, beda coy. Ini kerasa banget koyaknya. Berarti nggak miskin dia. Nah, bumbunya soto banget. Dia Wanginya ini kayak masak kubat ya. Kayak kemarin Enggak. kita ngebandingin masak. Kalau ini masaku banget, kalau ini rasa koyak banget. emang. Tapi Terus ini juga lebih lebih ringan sih kalau lebih tajam ini. Ya, ini lebih ringan. Walaupun dicium nggak ngerasa batuk-batuk. Kalau ini ada batuk-batuk gitu. Apa jangan-jangan Hei. Kita tunggu ya, lebih cepat matang yang mana? Gelas dan Soyami gitu, biar kita tahu. Yang kalian keburu-buru pengen makan, kalian bisa pilih nih. Mana yang lebih cepat gitu. Dengan air yang sama dari tempat yang sama. Dari tempat yang sama. Ya, coba kita lihat sudah berapa menit. Ini udah mulai empuk ya. Itu Ini masih keras. masih Coba lu bedain ya. Masih keras. Nah, ini udah mulai empuk ya, cepat empuk ya. Soyami itu lebih cepat empuk.
teksturnya coba. Dari warnanya, Warnanya tadi jelas ya kuningan itu. ini lebih gelap ya. kental banget lah gitu. Lebih kental warnanya, lebih gelap. Tuh, kata soalnya ini gue rasa sih ada koyanya. Oh, coba kita lihat komposisinya, bener nggak ada koyanya? Nggak ada coy. Cuma ini kayak ada koyanya gitu. Koya itu yang ada di mie sedap. Kalau misalnya lu kepo koya itu apa gitu, itu yang ada di mie sedap gitu. Ya nanti dimunculin di sini. Ih, Editor. nyusahin. Iya, mie gelas dulu ya. Ya, kuahnya. Kuahnya dulu nih. Kita lihat mie gelas. Sikat dulu, Bray. Ya, familiar lah, gue udah sering nyobain mie gelas ini. Jadi patokan kita ya. Sekarang kita langsung masuk ke Soya mie. soya mie. Sikat dulu, Bray. Sikat dulu, Bray. Asin banget, Cok. Asin banget ya. Tapi ya takaran airnya sama. Tapi lebih asinan yang ini ketimbang yang mie gelas. Apa asinnya itu lebih berasa yang ini nih? Iya. Kita lihat kandungannya ya. Cocok pakai jangan-jangan natriumnya lebih tinggi ini. natrium itu apa sih? Natrium itu adalah garam. Oh, natrium itu garam. Iya. Oh, jadi garam itu bahasa kerennya natrium. Coba kandungan mie gelas natriumnya Kalau berapa? di sini natriumnya 790 mg. 790 mg. Miligram ya. Kalau soya mie 830 mg. Pantas lebih asin. Bandingannya berapa tuh? 790 dikurang atau 830? Yang 40. Ya 40 gram. perbandingannya 40 gram miligram gitu. Cobain ya. Tadi lebih berwarna putih kalau mie gelas. Sikat dulu, Bray. Ya udahlah ya. Kenyal sih, enak banget. Mie gelas tuh Familiar ya. kalau kata gue kenyalnya itu dapet tuh. Ya, karena kita familiar sama ini. Udah sering gua konsumsi juga kan. Ini sekali lagi ya, ini nggak di endorse, bukan seakan-akan gue di endorse sama mie gelas nih. Iya. Karena lebih familiar mie gelas, jadi dimanapun di warung pasti mie gelas. Jarang soya mie nih, jarang. Iya. Sekarang kita coba tekstur dari mie soya mie. Coba. Siap ya? 1, 2, 3. Sikat dulu, Bray. Asin banget loh. Asin banget sih. Asin banget. Minyak kalah sama bumbunya itu. Parah. Tapi kenyalannya sama loh. Kekenyalannya sama loh. Kenyal sama Kan kalau Indomie sama sedap tuh beda. Ini mirip, kenyalnya sama, terus juga keritingnya sama gitu kan. cuma beda warna doang. Cuma beda warna. Sama ini lebih asin. Minyak sama, ini lebih asin. Ya. Kalau dari sekali minyak, lagi. kalau dari minyak iya sama. Teksturnya Teksturnya sama, kenyalnya sama. sama. Cuma warnanya beda. Warnanya beda, ini lebih Lebih kuning. Oh, ini sedikit lebih putih. Tadi kita udah tahu rasanya, ada perbandingannya di mana. Penilaiannya, lu lebih milih mana kalau misalkan lagi keadaan pengen makan, lu milih yang mana? Ya kalau gua milihnya mie gelas karena mie gelas kan lebih gampang didapetin. Oh, terus? Kedua, Ya bener sih. Lebih dia gampang. air nggak perlu banyak air buat dapet rasa yang pas, nggak terlalu asin. Ya, jadi walaupun takarannya pas atau sedikit pun asinnya tuh tetap berasa. Ketimbang ini airnya dikit, harus lebih banyak lagi ya kalau Iya. yang soya mie ya. Iya. Jangan segini nih airnya nih. Ini sedikit banget. Jadi asin gitu. Ini subjektif aja ya. Kalau gue lebih milih ini karena seduhan kita tadi airnya segitu. Kalau gua, ini kan gua baru pertama tahu nih soya mie. Tapi mie-nya itu hampir sama kayak mie gelas. Iya. Ini yang bikin gua apa sih namanya sedikit lebih kaget. Ternyata brand yang gua baru tahu ternyata sama gitu teksturnya, cuma lebih asin. Sekali lagi, soya mie itu lebih asin ketimbang mie gelas. Kita kan udah lihat nih perbedaan rasa. Kalau misalnya mie gelas itu balance lah ya rasanya ya, nggak terlalu asin. Cuma kalau soya mie ini asin. Ternyata komposisinya ini berbeda gitu. Sedangkan kalau mie gelas berapa tadi natriumnya? 790. 790 mg. Sedangkan kalau soya mie 830 mg. Nah, di situ natrium tadi udah dibilangin ya. Natrium adalah kandungan garam yang terdapat di produk ini gitu. Nah, kalau misalkan orang kelebihan natrium itu bagus nggak sih buat kesehatan gitu loh? Kalau sebenarnya kan sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Nah, kenapa nggak natrium kalau berlebihan nggak baik? Karena bisa menyebabkan resiko hipertensi atau darah tinggi. Nah, biasanya darah tinggi itu bisa dinilai kalau udah 140/80 mili.
mmHg. Itu tekanan darah ya? Tekanan darah. Terus juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Oh, gagal ginjal. Masalah pada ginjal, bukan gagal ginjal ya. Masalahnya berarti ini yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal, bukan sebagai salah satu penyebab utamanya, bukan. Terus juga ada masalah di jantungnya bisa. Oh, serangan jantung. Ya, karena tekanan darahnya yang terlalu tinggi itu. Oh, kalau kita mengkonsumsi berlebihan itu kita lihat dampaknya itu bahaya banget buat tubuh. Betul. Nah, pertanyaannya, berapa sih maksimum manusia itu mengkonsumsi natrium dalam sehari? WHO pernah ngomong ya, bukan gitu, yang bener dong, ngasih sumber. Badan WHO pernah mempublikasikan bahwa batas maksimal mengonsumsi natrium itu sebanyak 5 gram. 5 gram untuk sehari manusia? Sehari, atau setengah sendok teh. Nah, ingat 5 gram berarti 5.000 mili ya, miligram. Nah, di sini itu 830. Jadi berapa kali makan kayak gini boleh? Makan 5 bungkus aja udah maksimal banget. Belum. Ya 830, belum ditambah nasi. Nasi kan pasti ada natriumnya sedikit. Apalagi yang gue baca ada salah satu mie instan dengan brand merek yang udah terkenal, natriumnya itu 1000. Sudah sampai 1000 mg. Dimana kalau misalkan kita sehari 3 kali makan mie itu aja udah bahaya, Bos. Lu anak kos banget. Ih, anak kos banget. Mohon maaf nih anak kos, memang kalian kuat-kuat gitu kan. Entah perutnya atau emang. Nah, untuk sekali lagi tetap jangan terlalu berlebihan untuk mengkonsumsi natrium atau kandungan garam ya. Kita mengkonsumsi dengan sesuai takaran. Ya, biar terasa manfaatnya. Iya. Dibatasi kandungan natriumnya, terus pola gaya hidup sehatnya dinaikin. Itu bisa mengurangi resiko tekanan darah. Betul. Tinggi. Kalau misalkan batasannya cukup, itu bagus malah buat tubuh ya. Betul. Makanya sesuatu yang berlebihan itu tidak bahaya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen terakhir, kesimpulan. Baterainya habis, makanya itu dari kita cepet-cepetan. Yang membedakan dari dua brand itu, yang pertama tadi warna dari mie-nya, yang ini lebih putih, yang ini kuning. Kalau yang kedua rasanya ini pas lah airnya, yang ini lebih keasinan, butuh air lebih banyak. Nah, betul. Yang ketiga nih yang baru gue lihat, kalau mie gelas itu lebih gampang ngembangnya. Iya, betul. Menyerap air ketimbang, lihat. Iya, ini mie gelas nih. Padahal bengkak ya, bengkak ya. Kalau ini enggak. Nah, padahal sama tuh, airnya sama. Nah, ini kandungan airnya masih banyak nih. Ini udah tenggelam nih, membengkak. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk ikuti konten dua sisi berbeda ini di episode selanjutnya. Saya Ahmad Nanda. Saya Eka Wijaya. Pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa senyum hari ini. Jangan lupa demo hari ini. Selamat datang di dua sisi berbeda. Gak masuk akal. Oke, selamat datang di DBD. Apaan tuh? Jelek banget aja. Gue mau. Tektok aja jelek banget. Gue mau